Kami akan bersama dengan Pamong Budaya Perfilman Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek Pandu Pradana yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pandu. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu Desi, apa Selamat kabar? pagi, kabar baik. Mudah-mudahan Pak Pandu kabar juga baik, sehat ya. Alhamdulillah baik. Semangat menghirup udara segar di Kabupaten Ende. Oke, ya ini pagi kedua ya Pak Pandu ya di Ende ya. Iya betul. Oke Pak Pandu, ini kemarin ya diadakan nonton bareng Kadet 1947 dan kabarnya Kabupaten Ende inilah kabupaten pertama diadakan nonton bareng ini ya. Apa sebenarnya tujuan dari Kemendikbudristek menyelenggarakan nonton bareng film-film nasional seperti ini Pak Pandu? Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi tujuan utamanya itu membantu juga dua pihak. Yang pertama, nonton film Indonesia ini bisa diakses oleh masyarakat di tempat yang lebih luas lagi, apalagi di tempat-tempat yang mungkin belum ada bioskop atau tempat-tempat untuk menonton film-film Indonesia. Kita buat nonton bareng, sinema mikro, ruang terbuka publik untuk mengakses film-film Indonesia juga. Dan yang kedua juga memberi akses yang lebih luas untuk film-film Indonesia yang selama ini dilihat di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, Balikpapan gitu, tapi bisa lebih menjangkau lagi kabupaten-kabupaten, tempat-tempat yang memang belum ada bioskopnya supaya bisa dilihat oleh masyarakat sekitar atau masyarakat di tempat tersebut. Jadi memberi akses ke kedua pihak sebenarnya, Bu Desi. Oke, ya karena memang kalau di NTT juga hanya satu saja di ibu kota provinsi bioskop ya. Jadi kalau dengan nonton bareng seperti ini bisa mengakses jangkauan lebih luas begitu untuk para penonton film ya Pak Pandu. Oke Pak Pandu, memang Kemendikbudristek punya program khusus apa melalui nonton bareng ini Pak Pandu? Jadi sebenarnya ada beberapa program yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama nonton bareng di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang belum ada bioskop atau tempat untuk menonton film Indonesia ya. Kita bisa kerjasama dengan sinias atau komunitas lokal di daerah tersebut. Kalau ada tempat terbuka publik, bisa kafe, bisa lapangan umum, balai desa atau yang lain-lain. Kalau memang peminat di daerah tersebut cukup banyak, itu bisa kerjasama dengan kami untuk menghadirkan film-film Indonesia di tempat tersebut. Dan yang kedua, di Kemendikbudristek kan ada UPT, Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK di sekitar 20-an 3 provinsi gitu ya. Nah di tempat BPK tersebut ada bioling, bioskop keliling mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman setempat, masyarakat setempat untuk menonton film Indonesia. Mungkin bisa saja mengirim surat atau mengajukan permohonan untuk nonton film Indonesia dari BPK setempat. Kalau di NTT ini ada BPK di wilayah Kupang, mungkin di kota Kupang ya, di situ ada bisa teman-teman kalau memang berminat di daerah NTT dan sekitarnya berminat untuk menonton film-film Indonesia yang lebih banyak lagi, bisa kerjasama dengan BPK wilayah Kupang ataupun Kemendikbudristek di Jakarta untuk menyediakan film-filmnya dan alat untuk pemutaran filmnya seperti semalam gitu. Oke, iya. Nah, jadi kalau misalnya ya selain film Kadet 1947 yang tadi malam sudah kita tonton bersama, secara mandiri itu masyarakat juga bisa secara mandiri atau kelompok begitu ya, bisa juga merequest begitu dalam tanda kutip, meminta langsung untuk bisa mengakses film-film ini atau mengadakan kegiatan serupa juga begitu ya Pak Pandu? Bisa di ruang terbuka publik, bisa untuk meminta kerjasama untuk menonton film Indonesia dan harus film Indonesia yang berdesi, nggak bisa kalau film luar negeri gitu nggak bisa ya. Tapi belum bisa ya gitu. Temanya tapi ada harus catatan nasionalis. tertentu. Ada catatan tertentu mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa kalau film yang masih ditayangkan di bioskop itu masih belum bisa ya kalau untuk ditayangkan di luar bioskop ya, karena itu haknya akses hanya di bioskop saja gitu. Jadi kalau teman-teman masyarakat mau menonton film yang sedang tayang di bioskop, sebaiknya kita tunggu sampai selesai. dengan
penayangan di selesai bioskop. tayang di bioskop. Oke, Pak Pandu, menarik ini karena tadi malam ada statement juga bahwa Kota Ende ini terpilih menjadi kota pertama begitu untuk KADET 1947 nonton bareng film-film ini. Nah, latar belakangnya seperti apa? Apakah sudah ada riset sebelumnya atau ada input informasi yang didapatkan dari para pihak begitu sampai kemudian ada nonton bareng, selain di Ende memang belum ada bioskop begitu Pak Pandu ya? Sebenarnya ini itu istimewa di tempat di sejarah Republik ini ya, karena memang yang pertama dulu founding father kita Bapak Presiden Soekarno pernah diasingkan di Inde, dan di bawah pohon beliau mencetuskan 5 sila yang menjadi dasar negara kita Pancasila ya. Secara historis itu tercatat sebagai salah satu tempat istimewa di Republik ini ya, itu Kabupaten Inde. Dan yang kedua juga kami sedang melakukan riset sebenarnya untuk penelusuran bahwa secara textbook, secara arsip itu yang kita yakini selama ini itu film pertama yang dilakukan di Hindia Belanda. Waktu itu yang namanya Hindia Belanda belum Indonesia ya, tahun 1926. Waktu itu Lutung Kasarung di syuting di Bali. Setelah kita telusuri, ngobrol, diskusi dengan teman-teman, ternyata ada film yang lebih tua, kurang lebih 3 tahun, 1923. Itu ada film yang di syuting atau diproduksi di Inde 1923. Namanya Ria Ragu. Nah, kami kerjasama ngobrol diskusi dengan teman-teman di Inde, komunitas film gitu yang concern di bidang perfilman. Sebenarnya film Ria Ragu ini bagusnya diapakan? Kita punya banyak pemanfaatan untuk film-film lama. Karena aslinya kan filmnya film bisu ya, Bu Desi. Film bisu, kalau kita ingat sekarang mungkin bagi generasi Z sekarang nggak tertarik kalau filmnya bisu, nggak ada suaranya dan filmnya hitam putih gitu ya. Kita bisa diskusi apakah itu bisa dialih mediakan menjadi seni pertunjukan, contohnya seni musik, atau kita remake filmnya menjadi film baru di tahun 2023 atau 2024. Nah, itu kita diskusi ya. Penelusuran itu membawa kami ke Inde ternyata. Nah, sekalian mumpung di Inde kita buat nonton bareng dengan masyarakat Kabupaten Inde. Itu Mbak Desi. Oke, apakah sudah ada komunikasi dengan komunitas lokal, komunitas film lokal di Inde untuk maksud atau upaya-upaya tadi yang sudah disampaikan Pak Pandu? Sudah kemarin malam setelah kita nobar langsung ngobrol, diskusi ya sampai jam 12-an malam di sini sama teman-teman. Gitu ya? Teman-teman di sini antusias sekali gitu, antusias gitu. Beberapa teman-teman ngajak diskusi ya, sebenarnya sebelum kita produksi gitu kita diskusi dulu bikin semacam FGD, meminta fasilitasi dari kami. Oke, nggak apa-apa, kami fasilitasi untuk FGD, kita ngobrol, mungkin skupnya agak luas antara teman-teman di Inde, di Maumere, di Arakuka, kita bisa diskusi untuk remake film Ria Ragu ini ataupun pembuatan film-film yang lain. Bisa sharing session juga, nanti didatangkan filmmaker dari Jawa dan sekitarnya untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman di Inde untuk buat film-film pendek atau konten pendek juga. Itu. Jadi diskusi midnight tadi malam itu menghasilkan apa Pak Pandu ya? Apakah kemudian dalam waktu dekat forum group discussion ini akan segera dilaksanakan dalam upaya untuk mau diapakan tadi ya film Ria Ragu ini, atau mungkin ada ide-ide tertentu yang muncul tadi malam begitu ya, hasil diskusi dengan komunitas film lokal di Inde Pak Pandu? Iya, insya Allah yang dalam waktu dekat mungkin FGD ya, kita diskusi dengan komunitas film, dengan mungkin karena Ria Ragu itu kan dibuat oleh gereja juga, diskusi dengan teman-teman di gereja juga, komunitas film, seniman, mahasiswa yang concern di bidang sejarah dan sosial budaya di Flores contohnya. Nah, mungkin dari situ snowball sampling saja, jadi bisa meluas kemana-mana ya. Kemungkinan itu saya pikir tidak terbatas ya gitu. Bisa juga kalau memang ada teman-teman teater yang berminat ini mengalih mediakan dari film ke teater, saya pikir bagus juga, sangat-sangat bagus juga. Karena sudah ada beberapa film sebelumnya yang dialih mediakan menjadi seni pertunjukan gitu. Atau remake juga bisa juga. Sementara untuk waktu yang dekat ini tahun 2023 yang tersisa kurang lebih 3 bulan lagi, mungkin kita FGD dulu dengan teman-teman yang di Polres ini. Oke, Pak Pandu, kabar-kabari nanti kalau ada program-program selanjutnya, termasuk juga dengan nanti ya upaya untuk Ria Ragu ini, film Ria Ragu, kami nanti mohon dikabarkan ya.
Siap. Baik, Segera dikabarkan. Bu baik, Desi. mudah-mudahan nanti berdampak baik ya, bermanfaat juga untuk masyarakat. Pak Pandu, terima kasih sudah datang ke ND. Selamat kembali ke Jakarta, Pak Pandu. Terima kasih, Bu Baik, Desi. selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Pandu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Pendengar, tadi bersama kami baru saja Pandu Pradana ya, Pamong Budaya Perfilman Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia menyampaikan bahwa Kemendikbudristek ini sudah melakukan investigasi penelusuran yang membawa timnya ke Kabupaten ND. Ini penelusurannya untuk film bisu yang diklaim sebagai film pertama yang diproduksi di Indonesia yang berasal dari Flores NTT yang berjudul Ria Rago, The Heldin and Het Dona Dal, yang artinya Ria Rago pahlawan wanita Lembah Dona. Nanti informasi terkait ini selanjutnya nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda, dilanjutkan kembali di Pro 1 RRI ND ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Pandu bahwa film Kadet 1947 ini yang disaksikan atau dinonton bareng ini diharapkan bisa menumbuhkan, membangkitkan semangat nasionalisme anak bangsa ya. Nah, pendengar, untuk tahu lebih jauh terkait dengan film Kadet 1947, pagi ini kami sudah juga bersama dengan produser film Kadet 1947, Selerina Judisari yang sudah bersama Pro 1 RRI. Mbak Selerina Judisari, selamat pagi. Assalamualaikum.